Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang personal hygiene. Sebelumnya akan memperkenalkan dari kelompok kami. 1. Laila Novianti, nomor NIM 22020008. Saya sendiri Raditya Arfarisani Dena Putra 2202016. 3. Febi Arianti 22020025. 4. Nadia Khoirunisa 22020051. 5. Anissa Nganti Subekti 22020052. 6. Pungkas Aprilia Putri 220054. Pengertian. Tindakan keperawatan mencuci rambut merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mencuci rambut dan menyisir rambut. Dengan menghilangkan kotoran pada rambut dan kulit kepala dengan menggunakan sabun atau sampo, kemudian dibilas menggunakan air bersih sampai bersih. Kebutuhan rasa nyaman adalah suatu yang diperlukan manusia dalam kehidupannya untuk membuat dirinya merasa enak, baik fisik, psikis, maupun sosial. Etiologi. Yang pertama, alopecia areata adalah suatu kondisi rambut rontok yang umumnya terjadi pada daerah yang berbatas tegas seperti kulit kepala. Orang dengan alopecia areata, sel darah putih akan menyerang folikel rambut, menghentikan pertumbuhan rambut sehingga membuat rambut rontok. Kedua, telogen effluvium adalah bentuk alopecia yang ditandai dengan kerontokan rambut secara difus yang dapat terjadi secara akut maupun kronis. Kondisi stres emosional atau stres fisik mendorong pertumbuhan rambut ke dalam fase istirahat. Dalam beberapa bulan, rambut-rambut yang terkena efeknya akan tanggal secara tiba-tiba. Yang ketiga, trichotillomania adalah gambaran kondisi kejiwaan di mana orang memiliki kecenderungan menarik rambut, alis, atau bagian lain dari tubuh mereka sendiri. Orang dengan kondisi tersebut biasanya sedang mengalami masalah dengan perasaannya, dalam artian tidak nyaman, seperti stres, cemas, tegang, kelelahan, dan kesepian atau frustasi. Penyebab rambut rontok yang pertama yaitu mandi air panas. Yang kedua yaitu mengenakan helm untuk jangka waktu yang panjang membuat keringat menumpuk di kulit kepala dan sehingga dapat terjadi kerontokan rambut. Yang ketiga yaitu terlalu keras saat menyisir. Yang keempat, menyisir rambut saat basah karena rambut yang basah biasanya akan menjadi lemah dan terjadi kerontokan. Yang kelima yaitu terlalu kencang mengikat rambut. Upaya pencegahan kerontokan. Pertama, pada saat mandi sebaiknya gunakan air yang dingin karena air panas bisa meningkatkan jumlah bakteri di kulit kepala dan dapat menyebabkan pelebaran area botak di kepala. Kedua, gunakan sampo anti rontok dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, hindari penataan gaya rambut. Yang keempat, pijat kulit kepala minimal selama 15 menit untuk meningkatkan sirkulasi udara ke folikel rambut. Yang kelima yaitu terapi dengan menggunakan minyak kelapa atau minyak tanaman jarak di area kebotakan. Yang kombinasikan juga dengan mencoba menggunakan aloe vera atau lidah buaya yang dicampurkan dengan minyak kelapa, kemudian digosokkan dan dibiarkan selama 45 menit. Kemudian bilas dengan air hangat dan ulangi 3 kali seminggu. Yang ketujuh, terapi lainnya untuk meningkatkan sirkulasi adalah dengan menggosokkan bawang putih di area kebotakan sampai tampak sedikit memerah, kemudian oleskan madu. Yang terakhir yaitu minum vitamin untuk mencegah kebotakan. Ya, silakan mau bertanya bisa lewat chat apa di monggo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurmala, perwakilan dari kelompok 6. Bagaimana cara merawat rambut
agar tetap halus dan harum. Cara merawat rambut yaitu kalau saat udara lembab, sisir rambut dengan lembut, menyisir dengan kasar, terlebih saat rambut masih basah, bisa membuatnya lebih mudah rontok. Tunggu hingga rambut kering sebelum menyisir. Terus setelah mandi, jangan menyisir rambut dengan berlebihan dan saat rambut masih basah. Gunakan sisir lebar atau sisir dengan ujung bulat dan lakukan menyisir dengan lembut. Gunakan kondisioner yang cocok untuk memaksimalkan efek shampoo yang kamu gunakan. Terus sebelum tidur, pastikan rambut kering sebelum tidur. Gunakan serum atau kondisioner agar lebih rapih. Jaga suhu ruangan tetap sejuk, keringat saat kamu tidur, dan posisi rambut yang tertindih bisa mengakibatkan rambut kamu berantakan saat bangun. Seperti itu. Gimana, Mala? Saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina Nur Setiani, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apabila ada pasien yang rambutnya rontok parah, nah itu kita sebagai perawat mau mencuci rambut pasien. Bagaimana cara berbicara efektif dan baik sopan bahwa rambut pasien itu rontok parah, bahkan ada di bagian belakang rambut pasien itu sudah hampir botak. Yang pertama-tama, pasti kita harus memperkenalkan diri kepada klien dulu secara sopan, kemudian mengatakan dengan sopan bahwa klien mengalami kerontokan parah yang mengakibatkan botakan tersebut. Itu kan, terus kita harus memberikan perawatan yang sesuai supaya rambut yang rontok itu ada perawatan untuk tumbuh kembali, walaupun memerlukan waktu beberapa bulan. Nah, dalam perawatan itu kita harus lebih hati-hati, lembut saat mengeramasi si pasien, dan sebisa mungkin membuat pasien itu nyaman saat kita tangani. Jadi kita membuat pasien itu rileks. Dan kita berbicara pada pasien, jika rambut rontok pun masih dapat tumbuh kembali, walaupun memerlukan waktu yang lebih dari biasanya. Karena itu kan biasa untuk orang yang baru mengalami pengobatan atau sesudah sakit mengalami kerontokan rambut itu sudah biasa. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Terima kasih, Nisa. Ya, siap-siap. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Esmita Anggiani dari kelompok 7. Cara perawatan rambut gimbal yang baik dan benar itu bagaimana? Yang pertama, jangan cuci rambut di minggu pertama. Rambut gimbal akan terasa sangat halus di minggu pertama. Yang kedua, selalu menggunakan sampo yang bebas residu. Yang ketiga, pastikan rambut gimbal benar-benar kering. Berikan wax atau pelintir rambut secara rutin. Nah, yang terakhir, melembabkan rambut dengan menggunakan minyak alami untuk rambut gimbal setelah keramas. Tak perlu setiap hari, beberapa hari sekali pun sudah cukup. Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang tidak jelas? Sudah, terima kasih. Ya. Saya akan membacakan jawaban dari pertanyaannya Retno. Apakah pola makan dan nutrisi juga berpengaruh pada kekuatan akar rambut supaya tidak rontok? Jika iya, nutrisi jenis apa? Makanan memegang peran penting dalam menjaga kesehatan rambut. Sejumlah nutrisi dari dalam juga penting. Rambut membutuhkan asupan gizi seperti protein, besi, vitamin C, omega 3, vitamin A, zinc, selenium, vitamin E, serta biotin. Kalau buah-buahan itu misalnya buah pisang, jambu biji, alpukat, ubi,
Kalau sayur-sayuran itu seperti sayur bayam, terus ada daging juga, daging ayam, gitu. Seperti itu, apakah sudah cukup, Retno? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ravinka, perwakilan dari kelompok 3. Hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perawat dalam membantu pasien personal higienis pada bagian rambutnya? Yang harus kita perhatikan adalah selama kita bekerja, memperhatikan keadaan umum si pasien. Untuk mengeringkan rambut, harus menggunakan pengering rambut listrik. Terus buang air di ember bila ember sudah penuh. Bila pakaian pasien kotor atau basah, harus segera diganti. Dan harus bekerja dengan teliti agar pasien dan sekitarnya tidak basah. Dan hindari shampoo sampai mengenai mata pasien. Pokoknya dalam sini kita prioritaskan kenyamanan sama kenyamanan si pasien itu sendiri. Apakah bisa dipahami? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lilis Rahmawati dari kelompok 2. Bagaimana tindakan perawat kepada pasien yang terbaring lemas di ranjang dan dipasang infus jika harus dilakukan personel higiene pada rambut? Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, atur posisi pasien dengan kepala di pinggir tempat tidur. 3, pasang perlak atau pengalas di bawah kepala dan talang diarahkan ke ember yang kosong dengan kain pel di bawah ember. 4, tutup telinga dan mata dengan kapas atau waslap. 5, tutup leher sampai dada dengan handuk. 6, sisir rambut, kemudian setelah digunakan sisir ditaruh di bengkok. 7, siram rambut dari pangkal ke ujung, hindari terkena daerah mata atau wajah. 8, gosok kepala dengan kasa yang diberi sampo, kemudian dipijat kulit kepala secara pelan. 9, cuci rambut dan siram sampai bersih hingga tidak ada sisa sampo di rambut. 10, angkat penutup telinga dan mata. 11, keringkan rambut dengan handuk. 12, angkat talang air dan taruh di ember. 13, tempatkan pengalas di atas bantal, lakukan penyisiran dan keringkan rambut. 14, bereskan peralatan. Gimana, Lilis? Ya, sudah. Terima kasih. Lilis. Oke.